Selalu diajak ngobrol, dibikinin kamar sendiri sama orang tuanya Eugene. I didn't do it. Robert did it. Dalam sehari tuh bisa sampai ada 3 surat yang datang, surat permohonan maaf tadi. Gue nggak tahu kenapa akhir-akhir ini banyak banget yang DM dan komen ke gue minta bahas yang horor-horor, yang ada setannya. Padahal kan gue bukan kreator horor ya. Bahas sejarah horor juga cuma pernah 2 kali kalau nggak salah. Kampus-kampus horor di Thailand sama setan-setan tradisional Thailand. Udah cuma itu doang. Oh sama ini satu lagi. Proyek mindahin hantu satu kota di Myanmar. Cuma buat gue sih itu daripada horor lebih ke komedi ya. Tapi ya udah, karena kita ternyata udah lama nggak ngomongin sejarah horor, jadi ayo kita hajar. Kita bahas cerita Robert the Doll, boneka Robert. Boneka horor yang akhirnya jadi inspirasi film Chucky di Learning by Google. Sebelum kita bahas cerita yang bikin boneka Robert ini jadi terkenal dan ditakuti, kita kenali dulu bentuk fisik bonekanya. Jadi boneka Robert ini adalah boneka berbentuk anak laki-laki yang pakai baju pelaut. Dan katanya matanya seolah memandang kosong gitu. Ya iyalah, namanya boneka kan pasti matanya kosong. Kalau matanya memandang tajam kan malah ngeri ya. Terus boneka Robert ini juga megang boneka anjing, seolah-olah itu hewan peliharaannya. Ini dari bentuknya ini sih nggak ada serem-seremnya ya. Terus kenapa dia jadi horor? Karena boneka ini dipercaya dihuni oleh makhluk halus yang berbahaya, yang menyebabkan berbagai malapetaka. Nah loh, jadi boneka Robert ini awalnya adalah boneka milik seniman bernama Robert Eugene Otto. Iya, nama bonekanya disamain sama nama pemiliknya. Nah, si pemilik bonekanya, Robert Eugene ini, kita panggilnya Eugene aja ya, biar beda ya. Eugene ini dia udah dapat boneka Robert sejak dia berumur 4 tahun. Kalau menurut Cory Convertito, kurator museum tempat boneka Robert ini sekarang ditaruh, Eugene sama bonekanya ini emang dari dulu punya hubungan yang nggak sehat. Maksudnya? Ya jadi waktu kecil, Eugene sama bonekanya ini bener-bener nggak pernah terpisahkan. Dibawa kemana-mana ini boneka. Pokoknya diperlakukan sama Eugene seolah-olah boneka ini beneran makhluk hidup, beneran punya nyawa. Selalu diajak ngobrol, dibikinin kamar sendiri sama orang tuanya Eugene. Kamar full furniture khusus buat boneka Robert. Dan ya udah, dari situ Eugene jadi sering ngabisin waktu di kamar boneka Robert. Dan orang tua Eugene sering ngedenger Eugene seolah ngobrol sama boneka Robert. Ngobrol seru banget sampai ketawa cekikikan. Pokoknya waktu mereka ngobrol tuh dari kamar boneka Robert tuh kedengeran kayak ada suara 2 orang yang berbeda. Satu suara Eugene, satu suara boneka Robert. Dan orang tuanya positive thinking. Mereka mikirnya Eugene lagi ngomong sendiri sambil ngubah-ngubah suaranya. Nah, orang tua ini harusnya sadar ya. Kalau nggak semua anak punya bakat kayak Christo Immanuel. Nah, habis itu makin hari makin banyak kejadian aneh di rumah Eugene. Dari kamar Eugene kalau malam suka kedengeran bunyi-bunyi berisik. Pas dicek, perabotnya udah berantakan. Kursi kebalik, mainan-mainan lain rusak, boneka-boneka lain pada robek. Dan Eugene sendiri pasti dia lagi ngeringkuk di tempat tidurnya. Dan pas ditanya ini kamarnya kenapa, Eugene sambil ketakutan selalu ngejawab, Robert yang melakukannya. Jir. Duh, ini gue kenapa merinding mulu ya? Dulu kayaknya bahas horor nggak sampai segininya ya. And everywhere he went, whenever he got in trouble for things as a child, he said, I didn't do it, Robert did it. And he'd blame the doll. This went on for his entire life. I didn't do it. Robert did it. Gak berhenti di situ, tetangga-tetangga pun mulai keganggu sama keberadaan boneka Robert. Keganggu gimana? Ya banyak tetangga yang bilang kalau dari jendela mereka suka ngelihat boneka Robert ini bergerak sendiri. Dan ya udah, karena makin gak bener keberadaan ini boneka, akhirnya boneka Robert ini dipindahin ke loteng, disimpan di loteng. Nah, keluarganya Eugene ini kan kebetulan adalah keluarga kaya yang cukup terpandang di kota Key West, kota tempat mereka tinggal. Dan namanya keluarga kaya terpandang, ya rumah mereka pun gede. Dan namanya rumah gede kan pelayannya juga banyak kan. Tapi sejak boneka Robert ditaruh di loteng, pelayan-pelayan ini satu-satu mereka pada resign. Resign kenapa? Resign karena mereka suka ngedenger ada orang di loteng. Suka kedengeran langkah kakinya, dan bahkan suka kedengeran suara ketawanya. Ini pelayannya pasti mikirnya daripada kerja begini mending nganggur deh gue. Nggak apa-apa nggak punya duit, yang penting jantung nggak dipompa secara berlebihan terus. Hi, Bergie. Akhirnya Eugene beranjak dewasa dan dia merantau ke New York.
Dia belajar seni di The Art Student League of New York. Di sini juga Eugene ketemu sama istrinya, Enid Parker. Dan akhirnya dua pasangan ini selama bertahun-tahun tinggal di New York. Sampai suatu hari Eugene harus pulang kampung karena ibunya sakit. Dan pulang kampungnya inilah yang bikin Eugene berhubungan lagi sama boneka Robert. Balik ke rumah orang tuanya, diambil lagi itu boneka Robert dari loteng, dan terus dipajang sama Eugene di jendela kamarnya. Terus anak-anak sekolah di situ cerita kalau mereka suka ngeliat ke arah jendela tempat boneka Robert ini biasa dipajang. Kenapa diliatin? Karena bonekanya suka tahu-tahu nggak ada. Dan pas mereka lagi bingung ngeliatin ini bonekanya kemana, boneka Robert ini suka muncul secara tiba-tiba di jendelanya. Jadi kayak muncul ngagetin gitu, kayak wah, kayak gitu. Dan kejadian ini terus berulang sampai anak-anak sekolah di sana nggak berani lewat depan rumah Eugene. Ya, kalau gue sih mencoba berpikir logisnya aja ya. Mungkin Eugene ini orangnya iseng, jadi dia ngumpet di bawah jendela kan sambil ngegerakin bonekanya, bisa aja kan. Kita positive thinking aja, biar nggak merinding terus. Enid, istrinya Eugene, juga disebut benci banget sama boneka Robert ini. Dia berkali-kali nyoba ngebalikin boneka Robert ke atas loteng, tapi selalu berakhir dengan Eugene marah besar. Emang disebut sejak balik ke rumah itu, Eugene ini jadi lebih sayang ke bonekanya daripada ke istrinya. Bisa gitu. Some people said that he was abusive towards her. And when he was confronted with his abuse, he'd say, I didn't do it, Robert did it. Ya udah, abis itu makin hari, Eugene makin sering ngabisin waktu bareng bonekanya, bareng boneka Robert. Biasanya diajak melukis. Jadi sambil Eugene ngelukis, mereka tuh biasa sambil ngobrol. Terus begitu sampai Eugene meninggal di tahun 1974. Jean passed away, but some say that Robert's spirit lived on. Abis Eugene meninggal, rumah ini beserta barang-barang yang ada di dalamnya dibeli sama wanita bernama Myrtle Ruther. Dan seperti yang bisa kita tebak, Myrtle Ruther pun akhirnya dihantuin sama boneka Robert. Dihantuin gimana? Myrtle cerita kalau dia suka nemuin boneka Robert di tempat berbeda dari tempat awal dia naruh. Kayak misalnya pagi-pagi nih boneka Robert ditaruh di kamar. Nah, tiba-tiba siang-siangnya tuh bisa ada di dapur. Ya, ini kan emang malesin ya kayak gini. Tamu-tamu Myrtle juga suka ngelihat boneka Robert ini ngilang. Dan katanya, ekspresi boneka Robert ini bakal berubah jadi menyeramkan kalau ada orang di rumah itu yang ngomongin Eugene. Ya, ini kan sebenarnya sisi positif dari boneka ini ya. Menghindarkan kita dari gibah. Dan akhirnya karena Myrtle udah makin gak tahan sama gangguan-gangguannya, boneka Robert ini pun disumbangin ke Museum Fort East Martello. Dan sampai sekarang boneka Robert ini dipajang di sana. Udah selesai dong ceritanya. Belum, karena sejak boneka Robert ada di museum itu, sekarang museum yang jadi kayak semacam museum terkutuk. Waduh, jadi sejak boneka Robert dipajang di sana, makin banyak pengunjung yang datang. Pengunjung yang datang pengen ngelihat boneka horor yang udah jadi isu nasional. Dan sejak saat itu juga, museum ini jadi banyak nerima kiriman surat. Surat-surat yang ditujukan buat boneka Robert. Surat apaan? Surat permintaan maaf dari orang-orang yang pernah berkunjung ke sana. Mereka minta maaf atas perilaku nggak sopan mereka selama berada di sekitar boneka Robert. Para penulis surat ini ngaku kalau sejak hari itu mereka jadi mengalami banyak kesialan. Ada yang kecelakaan, percintaan jadi berantakan, kena penyakit berat, bahkan sampai mengalami kematian orang-orang terdekat mereka. Dan mereka yakin kejadian-kejadian ini terjadi setelah mereka mengunjungi boneka Robert. I hear, I see shadows. Just you'll hear a slam every now and then. When I'm walking sometimes I hear footsteps behind me. Cory Convertito, kurator museumnya tadi juga bilang kalau dalam sehari itu bisa sampai ada 3 surat yang datang, surat permohonan maaf tadi. Dan kalau dikumpulin semuanya ada sekitar 1000 surat. Nggak berhenti di situ, abis itu entah dari mana beredar kabar yang bilang kalau boneka Robert ini doyan cemilan yang manis-manis. Dan ya udah, sejak saat itu museum ini mulai sering dapat kiriman permen. Gara-gara ini Cory Convertito sampai kesel. Dia bilang, kita ini masih museum, hey, belum jadi tempat pemujaan. Ya iya sih. Akhirnya semua permen dan surat-surat ini dikumpulin, surat-suratnya dibikin jadi katalog, kata Cory Convertito buat referensi di masa depan. Ya mungkin buat bukti kalau ada masa di mana boleh juga percaya pesugihan. Nah yang jadi pertanyaan kan sekarang, sebenarnya boneka Robert ini berasal dari mana? Kok Eugene bisa punya boneka Robert ini? Dan ini ada banyak versinya. Ada yang bilang Eugene dapat dari kakeknya yang melakukan perjalanan ke Jerman.
Ada juga yang bilang Yejin dapat dari pembantu di rumahnya yang ternyata sebenarnya adalah dukun voodoo. Ya banyak lah versinya lah. Tapi yang paling aneh kan sebenarnya kenapa boneka Robert ini cuma ada satu? Kenapa nggak ada boneka lain yang bentuknya kayak gini? Iya kan? Iya. Akhirnya pihak museum pun nyoba nyari tahu. Dan setelah ngegali dari banyak dokumen, semua petunjuk mengarah ke Stave Company. Perusahaan mainan yang pertama kali memproduksi boneka teddy bear. Dan akhirnya terungkap kalau ternyata boneka Robert ini dibikin di sana bukan buat dijadiin mainan. Tapi cuma boneka polos yang dibikin buat jadi pajangan. Cuma jadi display yang nantinya dipakein baju macem-macem. Makanya boneka ini nggak diproduksi massal kayak teddy bear. Terus baju pelautnya dapat dari mana? Nah, ini yang paling edan sih. Dan ini cukup valid karena hasil dari penelusuran pihak museum. Jadi Yejin kemungkinan besar dapat boneka Robert ini dalam keadaan si boneka ini nggak pakai baju. Dan baju pelaut yang akhirnya dipakai sama boneka ini itu adalah bajunya Yejin. Baju Yejin yang kekecilan terus dipakein ke boneka ini. Anjir, merinding gue. Dan foto ini beneran foto Robert Yejin Otto waktu masih kecil. Yang cowoknya itu tuh yang pakai baju pelaut, nah itu Yejin. Jadi kemungkinan besar baju pelaut itu yang akhirnya dipakein ke boneka Robert. Ngerenjir. Ini silakan ya yang mau ngasih pendapatnya, gue tunggu. Mau pendapat yang logis boleh biar kita mikir bareng-bareng. Mau pendapat yang mistis juga boleh biar kita merinding bareng-bareng. It is said Robert doesn't like to be touched. Oke, sekian dari Mbak Googling kali ini tentang boneka Robert. Bagian baju di terakhir tadi itu paling merinding ya. Kalau lo mau revisi kali gue ada salah, atau lo mau nanya, atau lo mau nambahin yang nggak ada di video, bisa lo tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Terakhir majas itu semua usahamu